Oh gitu. Itu kepanggil sendiri ya. Nah, Umur jadi kan berapa Suhu mulai kepanggil? sebenarnya dari kecil udah begitu saya. Ketika SMA udah ada niat, udah ada tekad. Kayaknya di Indonesia kan anggota sangganya ulamanya sedikit banget. Jadi waktu itu saya berpikir, kalau saya jadi biku enak nih gitu kan. Iya. Tapi ternyata nggak semudah seperti yang dibayangkan. Guru saya yang hebat-hebat aja akhirnya mundur pada lepas jubah gitu nikah. Jadi kan Oh, kesulitan jadi biku itu kan nggak boleh nikah. iya. Jadinya pada saat itu, waduh berat juga ya. SMA itu udah mikir sih. Cuma mami sama papi nggak kasih. Nah ya udah, jadi nggak ada lagi kepikiran untuk ke arah sana. Tiba-tiba sampai saya sekolah di Beijing ya, saya ke Beijing bisa ini ke tempat-tempat wihara-wihara yang di hutan, yang di bukan di hutan lah di gunung. Terus kita Iya. pergi dengan beberapa teman-teman dan ketika masuk ke areanya kok udah kayak feel comfortable gitu, kayak di jamu atau di Javu gitu ya. Kayaknya pernah di sini, pernah minum jamu di sini gitu, ya. Minum teh gitu. Jadi recalling memori itu ada di setiap tempat saya pergi. Dan lucunya waktu saat orang-orang lagi rame foto-foto, saya bisa diem sendiri, bisa tenang sendiri. Bahkan lewatin stupa-stupa yang kuburan para master gitu ya, para biku yang dulu udah pada meninggal, kepala wihara apa segala macam. Saya sampai di Iya. sana tuh nyariin loh. Jangan-jangan saya pernah dikubur di sini. Cari Iya. yang mana gitu ya. Tapi kan dulu belum sensitif, cuma feelingnya saya pernah dikubur di sini gitu. Nah, jadinya ya udah selama di Beijing itu kalau liburan kita jalan-jalan. Nggak usah pikir kan kita ke Cungko kan negara komunis. Iya. Wah, pastinya udah susah nih untuk beribadah, nggak mungkin. Dan Buddha di sana kan kita tahu bikunya Sangpan Siapan Hesang. Jadi kalau pagi pada pakai jubah begini nih, kalau sore udah pakai baju umat awam, punya istri, punya anak gitu. Oh Itu gitu. government mang namanya. Oh, Iya, sama Sangpan juga Siapan kayak Hesang. Katolik juga gitu sih. Jadi Maksudnya, semua, ya, lanjut. iya yang gede-gede ya, yang gede-gede. Tempat rekreasi tapi biasanya itu tempat orang di mana datang kunjungan. Jadi ada juga masih monastery yang benar-benar monastery, tapi sedikit nggak gitu banyak. Nah, kecuali yang memang swasta, bukan negeri, bukan bukan dimiliki pemerintah. Nah, jadinya di sana kita nggak boleh ceramah, nggak boleh apa. Jadi setiap kali saya kasih, kayak misalkan kita rombongan anak Indo, saya dulu kan belum belum jadi suhu, jadi masih sama-sama mahasiswa. Jadi kita misalnya pergi ke satu wihara, terus saya terangin dong, ini apa, ini kayak misalnya ada 3 Buddha, Iya. Buddha yang di tengah siapa, yang di kiri siapa, kanan siapa. Saya jelasin ke anak-anak, itu kita diikutin Intel loh. Jadi Oh, Intel ini ngikut kita terus, dan kita udah tahu nih kasih kode ke teman-teman. Jangan ngomong macam-macam pakai bahasa Mandarin, semuanya ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi mereka kan nggak ngerti. Nah, jadi udah gitu, udah habis kunjungan ke wihara, udah kita pulang. Nanti setiap kali di rumah tuh, udah sampai rumah, sampai susah lah, sampai apartemen nanti kita meditasi, terus kita ngerenung lagi. Saya siapa gitu, saya bertanya gitu terus saya siapa, itu kita pergi kemana. Kayaknya saya sudah pernah gitu ke tempat-tempat seperti ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Dan sampai akhirnya saya ketemu sama guru saya, Su Xianping, karena dia belajar di Tsinghua University. Dan saya kan belajarnya di Yanshuiyan, BLCU. Nah, terus kita di KBRI itu juga dapat tempat di basement untuk kebaktian. Nah, kita pakai iya. tuh tempatnya. Nah, jadinya setiap hari saya yang ceramah gitu. Kayaknya udah fasih lah istilahnya. Teman-teman Iya. banyak bikin acara gathering, bikin acara kerjasama, bikin acara apapun kita sama-sama semua. Jadinya seru. Nah dari situ udah mulai bibit-bibitnya sampai Iya. akhirnya saya datang suhu dari Taiwan, Sukong saya panggilnya Sukong. Dari teman-teman yang banyak orang Indonesia 35 itu dia scan sama dia di scan.
Dia bilang ada 4 orang di sini harus ketemu sama saya. Widih. Kita nanya siapa nih, siapa nih, siapa nih. Dan 4 itu salah satunya saya gitu. Dia bilang 70% udah pasti kamu harus jadi biksu. Waduh, mana banyak mantan gitu kan mas. Nggak ada Oh, pacar pacar maksudnya. banyak, Su. Pacar banyak. Pilihannya banyak. Iya. Dan Ada yang lagi mantannya nggak di serius sini? ada gitu. Jadinya pada saat itu kayaknya antara bahagia dan tidak gitu. Tapi setelah ngobrol sama mantan saya, dibilang, oh bagus dong, ayo, ayo, cayo, 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 semangat, semangat. Malah didukung. Dia mau putus sebetulnya kali, Su. Iya, dia cemburuan, nggak tahan. Habis saya temennya cewek semua, gitu. Oh, gitu. Nah, jadi idola. Jadinya waktu itu, akhirnya mama papa saya bilang, udah jangan bahas dulu, nanti aja kalau pulang Indo. Nah, pas lagi liburan itu, nenek saya pas 1 tahun. Jadinya guru saya datang tuh sembahyang. Ketika sembahyang ke rumah nenek, waduh, dikerumunin kayak artis. Karena guru saya kan ganteng kan. Jadi dia mantan model. Jadinya Gitu. sampai saudara-saudara saya semua dengerin semua tuh ceramahnya apa segala macam. Terus dia bilang kata mami, ini guru kamu. Iya mi. Oh ya udah nggak apa-apa. Kamu kalau mau jadi biksu, gitu izinnya gitu aja yang langsung nggak pakai babi bu bebo. Oh ya ada adik saya tuh si Lili. Ya jadinya akhirnya dari situ saya dikirim ke Taiwan, sekolah di Taiwan. Nah pas sampai di Taiwan betul-betul kita kayak merasa sosok nggak ngerti apa-apa sendirian dan dulu kan saya Theravada. Ini Oh, ya. Mahayana, sembayangnya beda, cara kebaktiannya beda, apalagi kita Mahayana kan melayani, bukan dilayani. Kalau anggota sangga kan biasanya dilayani. Kalau ini kita yang Oh, melayani, gitu. nyapu sendiri, ngepel, masak, Oh, ya. semuanya untuk melayani ribuan orang yang datang setiap minggunya. Jadi sibuk banget. Dan ketika itu saya baru sadar, waduh, beda banget ya semangatnya gitu. Bahwa semangatnya adalah kita memupuk kebaikan itu harus jangan tanggung-tanggung karena hutang kejahatan kita terlalu amat banyak. Terlalu banyak. Jadi setiap hari kita melakukan kebaikan tuh kayaknya nggak cukup gitu. Pagi bangun, kebaktian, harus melimpahkan jasa. Semua makanan, semua tempat tinggal, semua apa yang kita peroleh ini kan berkat daripada banyak orang. Berkat dari jutaan orang, keringat petani, dan segala macam itu harus direnungin. Jadi setiap doa itu sama seperti kita gratitude. Tiap hari bayangin bumi, bayangin manusia yang ada di dalamnya, kita blessing mereka, karena mereka lah kita ada sekarang. Karena mereka kita bisa makan, bisa hidup, bisa memperoleh rezeki. Jadi kita benar-benar membayangkan semua itu satu bentuk terima kasih kita kepada semua manusia yang ada di bumi, termasuk pada bumi. Jadi setiap Iya. kali kebaktian itu bisa nangis, bisa sedih, bisa bahagia, semuanya campur aduk. Sama seperti yang di sini ya, bisa ketawa, bisa sedih. Iya. Nah, jadinya saya benar-benar merasa hidup itu, oh ternyata lebih hidup lagi, lebih berarti. Jadi kadang-kadang tuh kalau Desember gini nih banyak pastor Romo yang pada liburan itu datang ke wihara kita ke Fokongsan di Taiwan. Oh, Mereka ikut retret meditasi satu bulan. Dan saya kan kalau dari Indonesia pasti saya yang diminta untuk nemenin. Jadinya waktu itu ada tuh ketua daripada keuskupan bukan keuskupan, seminari, sekolah seminari di Malang, ketuanya. Romo siapa saya lupa ya. Yang jelas pada saat itu dia kok klimis banget, saya bilang. Ini kayaknya bukan orang biasa nih, bukan umat biasa. Karena ngomongnya juga enak, rapi, tertata. Terus saya tanya, Bapak pastor atau Romo ya? Loh, kok su tahu? Ketebak. iya. Iya, karena memang sikapnya adem banget gitu, tenang, nyaman. Nah, jadi kalau Desember itu kita sering tuh kedatangan tamu-tamu, terus tukar pikiran, cerita-cerita, dan mereka mengatakan ya memang setiap tahun ada cuti liburan itu pasti keliling. Nah, bisa kemana aja mereka untuk melatih meditasi. Jadi saya terharu banget bahwa pastor aja, apalagi keuskupan ya, yang kita tahu posisinya ya, itu masih Iya. mau mencari ilmu gitu maksudnya, dan belajar dengan siapa aja, belajar di mana aja. Terus kita kok nggak seperti itu juga.
Kenapa? Apa karena kesombongan? Apa karena ilmunya terlalu tinggi? Padahal enggak. Saya dari situlah berpikir bahwa konsep juru selamat itu pertama nyelamatin diri sendiri, baru nyelamatin orang lain, berbagi ilmu dengan diri sendiri, baru berbagi ilmu pada orang lain. Inilah keindahan hidup gitu. Jadi dari situ saya suka tersentuh dan kita melihat yang aktif di mana-mana untuk meditasi justru bukan umat Buddha loh. Umat Buddha itu lebih cenderung pada mistis. Mereka percaya yang orang pintar, mereka cari yang di alam bawah sebetulnya mereka kerjasama itu. Kayak kemarin Oh kita bahas gitu. kesedihan. Iya, padahal high spiritual adalah kita mendekatkan pada yang di atas, bukan yang di bawah. Jadi Iya. ketika kita membuka diri kita, ternyata wawasan kita makin makin luas dan dunia ini jadi semakin kecil. Buktinya kita ketemu semua di sini kan, di grup ini dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, dan ini adalah satu kebahagiaan gitu buat saya bisa sharing, bisa cerita, bisa belajar dari master-master, Master Abe, Master Indra, Master Ci Gue Ali, di master-master lain lah. nggak master suhu. Jauh Biasa lah. aja. Mas bukan Iya. master. Bisa Itu kita digugat nanti kalau ada orang legal dia ketemu kita. Ya, Indra. intinya saya sama Master Chokoksri juga udah pernah belajar dulu, pernah lihat. Terus sama siapa? Ya banyak lah kita melihat mereka itu kok hebat-hebat gitu ya. Kenapa bisa? Dulu saya nggak tahu percaya. Begitu gabung di sini, baru berasa ya ternyata energi itu adalah melewati ruang dan waktu. Jadi benar-benar begitu pikiran kita kemana, dia akan menggiring kita kemana. Gitu. Satu ada yang sedih, saya rasa sedih. Yang kayak tadi malam kemarin 2 hari malam itu, kok sedih banget ya. Biasanya nggak begini nih, ternyata emang ada yang sedih gitu. Kok bisa begitu gitu? Ternyata kita ini semua terkoneksi. Jadi apalagi cuma video call atau Zoom kayak gini. Saya nggak percaya gelombang kita kekuatan energi itu bisa sampai. Tapi begitu belajar fisika dan kimia, memang fisika ilmu kan ilmu gelombang elektromagnetik ya. Nah kayak gini, badan saya ini, fisik saya ini, tapi melalui gelombang dirubah menjadi gelombang yang tidak kelihatan dan bisa di handphone masing-masing, tiba-tiba saya bisa membelah diri saya menjadi banyak. Dan Anda bisa lihat wajah saya, ini kan gelombang juga. Berarti sama, gelombang pikiran kita lebih hebat daripada gelombang elektromagnetik atau gelombang apapun itu. Dari situlah kita benar-benar bisa mengembangkan lagi kekuatan kita, kemampuan kita, dan pikiran yang positif. Makanya kenapa kemudian di vibrasi positif itu kita harus selalu tiap hari melakukan hal-hal yang positif. Karena beda banget loh. Orang yang tadinya negatif aja, kalau kita terus-terusan kita bahas yang positif, dia lambat laun pikirannya akan terarah ke yang positif. Dan ketika pikirannya yang positif, betul, semuanya hari-hari dia dari awal bangun tidur sampai mau tidur, bahagia terus. Kayak tadi Ko Abe bilang, ketika ada orang yang tidak suka sama kita aja, iri sama kita. Lalu kemudian gelombang negatif dia kebawa dari kita di apa tadi ditilang lah, terus ada masalah lah, ketemu macet lah, ketemu apalah. Iya, karena vibrasinya negatif. Dan ini yang saya mau kita semua di masa pandemi ini, gimana kita mengkolektif kekuatan pikiran positif kita untuk semua makhluk dan semua orang. Itu sih. Udah, jadinya itulah motif dan tujuan saya untuk jadi biksu. Sebenarnya saya bukan mentok di biksu, saya mau jadi orang yang bebas, orang yang terlepas dan bisa kemana aja, di mana aja, eksis dimanapun berada. Cie, bukan narsis ya. Belajarnya berapa tahun? Saya mau jadi Maitreya Bodhisattva, saya mau jadi Santa Claus. Pokoknya apapun yang gendut di dunia yang bermanfaat lah. Belajar jadi suhu berapa lama? Berapa tahun? Formalnya. Apa? Putus-putus. Oh, belajar jadi suhu gitu formalnya berapa tahun suhu? Halo? Halo? Oh, stop nih suaranya. Oh, ntar saya cek koneksi. Harusnya masih bagus sih. Bagus sih yang Ko Abe, nggak putus-putus kok. Oh,
Ini udah Belajar formal jadi suhu itu formalnya berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun? Oh, untuk belajar formal sebetulnya 8 tahun, tetapi saya kasusnya kasus yang tercepat. Oh gitu. Berapa tahun? Oh, suhu berhenti, freeze. Sinyalnya merah itu. Kayaknya kurang ini. Oh, 8 tahun lama juga ya. Kalau jadi pastor berapa tahun, Dra? 10 ya? Lebih ya? Seminari, kalau mulai dari seminari menengah kan 4 tahun. Iya, Seminari tinggi, S1, S2. Halo. iya. Bisa Ya, 10 tahun lebih sih. Iya, sebetulnya kalau pendidikan biksu itu butuh 8 tahun. Tapi saya ngebut dan dicuci gudang. Saya kategori cuci gudang. Jadi saya 4 tahun udah boleh lulus dari Taiwan. Oh Yang gitu. lainnya ada yang iya. Saya kategori cepat. Karena saya udah 2 tahun di Beijing belajar bahasa Mandarin. Nah, terus waktu saya masuk 60 orang, waktu saya lulus saya ranking 4. Ranking 4 dari 4 orang. Oh gitu. Lulus cuma 4 orang, satu kelas cuma isi 4, yang lainnya pada kabur, nggak kuat. Alah, gitu ya. Hebat ya. Godaan terbesar apa untuk dalam proses itu, suhu? Godaan terbesar, kita nggak suka diperintah-perintah, kebanyakan orang terus nggak suka hidupnya teratur, nggak suka disiplin. Karena kan kita bangun jam 4:30, bangun pagi, terus sudah bangun, waktunya sebentar, lalu cuci muka, gosok gigi, terus langsung baris. Kalau musim panas, panas, kalau musim dingin, dingin banget. Nah, ketika baris, langsung kita kebaktian pagi. Terus jam 6 makan pagi. Udah habis makan pagi, kerja bakti. Kerja bakti, sekolah, kelas. Kelas, istirahat sebentar, kelas lagi, terus kebaktian siang, makan siang, jalan siang, olahraga siang ya, jalan kaki gitu biar untuk nurunin makanan, terus tidur siang, kelas, terus sore ya, olahraga, terus kerja bakti, malam makan jam 6, terus jam 7 kelas lagi sampai jam 9 kebaktian malam. Jadi rutinitas seperti itu aja. Dan kita kayak militer ya dididiknya. Jadinya mungkin buat orang-orang yang nggak kuat, motifnya nggak jelas mereka. Mau pikir jadi biksu itu mau enak-enak atau mau santai, mau apa. Ternyata nggak bisa. Dan kita baca kitab itu kan kitab suci ribuan tahun punya, yang bahasanya itu bahasanya agak susah dimengertinya. Bahasanya mau Wenyan lah, bahasa Mandarinnya yang 4 huruf. Dan itu nggak semua orang bisa, walaupun mereka orang Taiwan atau orang Cungko gitu. Nah, jadinya harus butuh banyak lihat kamus, harus butuh waktu untuk effort lebih. Dan saya kebetulan kategorinya yang agak kelencer otaknya gitu ya. Jadinya saya nggak bisa Mandarin gitu. Jadi sekali belajar Mandarin itu harus dipaksa. 10 orang lain belajar sekali, saya harus 10 kali gitu. Jadinya tiap hari itu nyalin, nulis, ngafal, nyalin, nulis, ngafal. Tapi sampai akhirnya saya menemukan esensi dari setiap tulisan itu. Jadi malah lebih gampang masuknya sekarang kalau belajar. Gitu. Oke. Jadi kan Alkitab atau Al-Quran kan hanya satu buku ya. Tapi kalau di Buddhis Tripitaka itu kan satu lemari. Dan banyak banget itu serinya. Jadi nggak semuanya dalam satu kehidupan itu kita bisa baca. Dan baca aja bisa ngerti, tapi belum tentu bisa paham dan menembus artinya gitu. Jadi ini butuh guru dan butuh waktu serta butuh kesabaran. Tapi setiap guru-guru besar yang saya temui, mereka tuh nggak mendapat pencerahan itu bukan dengan cara baca, tapi dari meditasi dan kemudian mengulang sampai pencerahan itu datang sendiri. Dan setelah pencerahan mereka jadi ngerti apa yang mereka baca gitu. Oh iya. Jadi kan kita hidup bukan hanya sekali. Ketika kita recalling memori itu akan keluar semua apa yang pernah kita pelajarin, apa yang pernah kita simpan, apa yang pernah kita dapat. Kayak Ko Abe sama Pak Indra dalam sekarang ngajar meditasi. Ini kan bukan hanya dalam kehidupan sekarang aja pasti sudah ngajar meditasi. Dulu-dulunya pasti udah berhubungan erat dengan dunia seperti ini.
dunia energi, metafisika, Iya. terus juga dengan dunia samadhi, energi, udah pasti itu. Ya kan? Mana Iya. tahu kalian memang dulunya master-master saya juga. Kembali kali. Iya, kan saling belajar kita. Ya gitu aja Kak Suhu, Abe yang bisa disampaikan. Suhu, Ayo, bikin ya. retret seperti itu dong, Suhu. Bikin apa? Naon. Retret. Bikin retret, Ada, iya. COVID, COVID. Masih COVID. ada retret. Kan Retret selama ini online. yang Oke. saya pernah ikutin kayaknya nggak seperti itu deh. Iya, kalau Mahayana pasti mirip. Kita bikin kegiatan Pak Baja atau apa pasti ada kayak gini. Akhir tahun Oh, ini juga banyak yang dibatalin, banyak acara yang kita batalin. Oh, jatuhnya ke Pak Baja ya, Pak Baja itu ya Pak sama Nera ya. Baja, atas sila, pelatihan, Iya. ya. Nah, Oh. tapi kita ada grup meditasi juga. Kalau misalnya grup ini mau bikin pelatihan, retret di mana KB nanti atur aja, saya ngisi gitu juga bisa. Oh, mantap. Santai. Jadi Iya. ada retret buat khusus umat Buddha, ada retret umum, ada retret yang sifatnya belajar doang atau kebersamaan, gathering, itu juga nggak ada masalah, sama aja intinya kan kita berkesadaran. Hidup Iya, berkesadaran, hidup bersaudara, lebih indah gitu dibanding dengan retret keagamaan. Karena menurut saya kalau keagamaan udah terpaku pada ritual-ritual keagamaan. Aku nanya dong, bedanya Mahayana, Vajrayana, sama Tantra itu ada beda masing-masing nggak? Wah, sinyalnya lagi jelek kayaknya, Mungkin yang Hilang. tadi kali, Be. Yang Kenapa? bedanya Kalau- Mahayana iya. Theravada tadi. Kalau retret kebersamaan itu membuat kita lebih dekat lagi. Ya, Ada- hilang Ada suaranya. kebersamaan. Halo, Yolanda. Gimana, Su? Kalau menurut saya pribadi ya, Theravada seperti akar. Akar itu mengisap. Theravada itu ilmu dasar banget. Kita bisa betul-betul hidup sesuai dengan apa yang Sang Buddha inginkan. Yes. Ya, jadinya seperti akar ya. Jadi menyerap sari-sari makanan tuh lebih kuat dan akar itu harus kuat. Ajaran semua sama, tetapi Theravada lebih menekankan pada basic banget dan pada praktek untuk ke dalam, ke diri sendiri. Jadi itu untuk penguatan akar dan penyerapan sari-sari makanan. Terus Mahayana itu saya ibaratkan sebagai batang. Batang itu dengan kambium, dan kambium itu memiliki bodhicitta, pengembangan kesadaran, membesarkan batang, menjadi tempat berlindung buat orang lain, tempat orang bisa bersandar, dan semua batang itu kan bisa digunakan walaupun pohonnya sudah mati dan ditebang, bisa menjadi furniture, bisa menjadi barang-barang yang bisa dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi Mahayana dia lebih mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak makhluk. Jadi pengembangan cinta kasih seperti Seci lah kita lihat. Nah itu kan karena Seci kan Master Cheng Yen adalah Mahayana. Itu adalah panutan kita di organisasi Buddha Seci untuk Mahayana. Iya. Tantra adalah perlindungan. Jadi tantra itu seperti akar, batang dan daun. Jadi dia kayak payung. Tantra itu melengkapi agama Buddha karena banyak mantra-mantranya, karena banyak perlindungannya, karena banyak yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia luar yang berat, menghadapi langsung dari matahari yang keras, melindungi supaya yang berteduh di bawahnya adem, tenang, dan segala macam. Jadi Buddha Dhamma itu satu kesatuan. Jadi kalau yang fanatik itu saya katakan dia nggak ngerti arti kehidupan dan dia nggak ngerti proses reinkarnasi. Contoh misalnya kalau saya lahir di Thailand, berarti kan misi hidup saya satu kehidupan ini untuk jadi biku di Thailand. Nah untuk mendalami Theravada, berarti saya harus menjalani kehidupan saya ini dengan misi dan visi saya belajar tentang Theravada secara sempurna di Thailand. Kalau nanti saya lahir di Tibet, atau saya lahir di Cungko dulu lah. Misalnya saya lahir di Cungko, ya pasti saya jadi biksu Mahayana seperti ini, jadi Shaolin, jadi kayak model-model seperti ini. Nah ini adalah pengembangan bodhicitta, pengembangan praktek latihan bodhisattva sila. Dan siapa yang bisa nolak? Oh nggak bisa, saya ini dulunya kelahiran lampau saya adalah Bante, maka saya nggak bisa jadi su. Mana bisa kita berkata begitu di track jalur spiritual.
Nah, jadi proses kelahiran menyempurnakan kita. Nah, kalau saya lahir lagi di Tibet, mana bisa milih? Saya ini dulu bisu Iya. Mahayana di Cungkolu. Saya nggak mau jadi lama Tibet atau Tantra atau Rinpoche di Tibet. Yang mana bisa milih? Ini adalah jalan yang harus kita sempurnakan misi dan visi untuk di track spiritual. Begitu sih menurut saya. Jadi kalau orang udah ngerti hukum ini, dia menjadi tidak fanatik, dan dia bahkan menjadi saling melengkapi bahwa di dunia ini kita hidup bersama dan menjadi indah karena Iya. Kalau Vajrayana itu bagian dari Mahayana ya, Suhu ya? Vajrayana. Oh, nge-freeze lagi. Ya, Tantrayana adalah bagian dari Mahayana. Vajrayana adalah bagian dari Tantrayana. Sama aja. Oh, gitu. Sama aja kok, Be. Siap. Tapi luar biasa Iya. ya, Suhu. Kita pernah makan satu restoran tiga aliran ya. Oh, pernah ya? Yang ngadain yang siapa? waktu itu, Ya. si Cetiada Warawati. Nanti kalau sama Suhu berarti nanti pernah makan di restoran 5 agama nanti. Aku pernah foto loh sama Suhu waktu itu, tapi aku Oh, lupa fotonya. Gimana? Iya, waktu itu yang di restoran itu, Gimana, Bu Santi? yang di mana? Di Pluit. Yang bareng sama Ko Afu. Sama Kitchen. Yang bareng sama Ko Afu. Oh. Yang ada Tantra, Di Dharma ada Kitchen. Theravada. Iya. Iya, betul. Iya, Iya, tapi aku lupa fotonya. Ko Afu waktu itu yang fotoin, tapi aku iya, lupa Dharma naruhnya. Kitchen. Dharma Kitchen. Iya, Iya. Iya, betul. Luar biasa. Iya. Satu meja tiga aliran. Itu kan kok aku yang ngumpulin. Satu meja 3 aliran. Kita pada Iya. ketawa aja. Wih, luar biasa ya bisa ngumpulin satu meja 3 aliran. Indonesia kategorinya kita punya banyak agama yang bisa kita pelajari. Saya Ya, kita beruntung lahir di Indonesia karena kita bisa belajar Muslim, belajar Kristen, belajar Buddha, agama Buddha, belajar Hindu, dan itu nggak ada yang larang, nggak ada yang membatasi kita, karena namanya pelajaran menuju kesadaran. Saya rasa malah semua orang di dunia ini akan berujung lahir di Indonesia untuk supaya bisa mengenal lebih besar lagi apa itu keberagaman, kebudayaan, agama, dan kedewasaan dalam pola berpikir. Tapi kalau kita udah lahir di Indonesia dan kita tidak mensyukuri itu, bahkan kita menyebabkan terjadinya perpecahan di antara sesama saudara kita, sesama bangsa kita, ini yang sangat disayangkan. Betul. Padahal seperti dulu, semua ini pusat pendidikan di dunia adalah Sriwijaya pada zaman dulu. Jadi semua agama, sufi maupun agama yang lain, pastor, bisa belajar sama-sama di Sriwijaya. Dan Indonesia ini beruntung, kita 6 agama ada semua. Bahkan aliran kepercayaan akan sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa melihat apapun itu perbedaannya, tetapi semuanya sama memiliki energi yang sama. Energi kehidupan, energi semangat, energi ilahi, cahaya yang sama. Nggak pernah kita lihat cahaya matahari beda-beda. Orang kulit putih, orang kulit yang coklat, kulit hitam, matahari tetap sama menyinari. Kalau sering kelamaan di bawah sinar matahari ya gosong, ya kan? Yang beda kacamatanya ya, Suhu ya. Ya, gitu. Ada yang hitam, ada yang hijau kacamatanya. Suhu kayaknya nggak denger itu. Oke, terima kasih ya, Mas Indra. Oke, thank you Suhu. Iya. Terima kasih Suhu, semuanya. kasih satu Minta quote izin hari ini, live. Suhu. Izin live. Suhu. Ayo Suhu, kasih satu quote Suhu. Wah, Suhunya udah ini. Quote ya. Iya, Pak Suhu. Beragama bukan untuk menjadikan kita menjadi kerdil, tetapi beragama membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih
enteng hidupnya, lebih nyaman jalannya, lebih lurus arahnya. Tetapi berkesadaran adalah menyebabkan kita menjadi orang-orang yang penuh kesadaran menuju pada pencerahan. Di titik pencerahan yang ada semua adalah kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan betul-betul melepaskan semua embel-embel dari apa yang sudah kita punya. Maka hiduplah berkesadaran menuju pada pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Suhu. Selamat Natal Terima semuanya. kasih. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Merry Semuanya. Christmas, Happy New Year. Selamat Natal semua. Terima kasih. Terima kasih Wade. Pada ngomong semua. Kalau teman-teman ada kayak ide topik buat Suhu ngomong, ngobrol-ngobrol aja ya, chat sama saya topik apa gitu. Siap, Jadi, siap. minimal 1 kali seminggu Suhu dikasih tempat lah. Harus. Betul Kak Abel. Iya. Nah, izin pamit dulu. Ada sembayangan. Terima Oke, kasih. oke. Ya. Salam Amit kesadaran. telepon. Amit telepon. SS. Merry Christmas semua. Merry Christmas. Santa Claus is coming. Merry Selamat berlibur besok. Santa Claus is Yuk. coming. Hari Natal yang merayakan teman-teman. Kado, siapin kado, kirim ke Terima kasih. Besok kita libur ya. 24, Iya, 25 Kak kita Abel. libur dulu. Selamat Ya. berlibur. Selamat libur, selamat Natal, teman-teman. Thank you Yuk. Pak Indra, Ya. Ade. Indra, Ko Abe. Bu Abe, Terima thank you, kasih. Suhu. Terima kasih. Merry Christmas yang merayakan. Christmas.